Hello gamers, selamat datang di podcast Sis Game, podcastnya OSIS. On Hair dimulai dari sini. Dan hari ini episode perdana dan episode pertama kita di podcast Sis Game. Dan perkenalkan, nama saya Kalila Azahwa sebagai host dari podcast kita, dan bintang tamu kita hari ini adalah Kak Filja, Ketua OSIS masa bakti 2023-2024 SMK Swasta Galang Insan Mandiri. Oke guys, sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk aktifin loncengnya ya, agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kami. Enjoy the video. Halo Kak Filja. Halo Kalila. Kak Filja Sabrina Nasution. Iya. Lahir pada tanggal 8 Agustus 2007. Iya, benar. Dan kakak alumni dari sekolah SMP Al-Wasliya. SMP Al-Wasliya dan juga Madrasah Ibtidayah Negeri Binjai. Negeri Binjai. Oke, kakak di sini sudah kelas berapa, Kak? Kakak kelas 12. Kelas 12. Dan kakak juga merupakan mantan ketua OSIS dari masa bakti 2023-2024. Kak, boleh dong Kak kita di sini cerita-cerita sharing dikit gitu tentang pengalaman kakak nih pertama kali jadi ketua OSIS itu gimana, Kak? Boleh. Ya Kak, silahkan dong Kak, dari awal mula lah kakak nih ditawarin untuk masuk nyalonkan diri lah ini untuk jadi ketua gitu, Kak. Oke. Jadi awalnya tuh kan kakak nggak OSIS ya dari kelas 10-nya. Kakak tuh kalau dibilang nggak ikut organisasi dari awal. Oh, gitu Terus ya, Kak. Mantan OSIS periode 2022, periode 2023 itu nawari kakak untuk nyalonkan jadi ketua OSIS. Di situ kakak ragu mau ngambil nggak ya, mau menyalonkan diri nggak ya gitu. Karena kakak belum ada persiapan gitu. Apalagi kakak nggak pernah organisasi sebelumnya, di SMP pun kakak nggak organisasi. Jadi kakak kayak tanya ke orang tua kakak, kayak mana ini, ngambil nggak, mau nyalonkan nggak. Terus kata orang tua kakak coba aja ambil, menang nggak menangnya Itu urusan belakang terakhir lah ya, Kak. belakangan. Coba aja dulu kapan lagi keluar dari zona nyaman gitu. Jadi kakak coba untuk nyalonkan diri jadi ketua OSIS, dan alhamdulillahnya kakak menang. Tuh Kak. Terus tuh Kak, itu kan pasti kalau misalnya jadi ketua OSIS itu kan bakalan bikin visi dan misi gitu ya kan Kak. Terus apalagi kakak tadi bilang kakak juga nggak pernah organisasi. Itu gimana sih Kak, bulatkan tekad kakak gitu buat visi misi untuk jadi ketua OSIS. Terus juga pasti kan itu harus satu tujuan gitu kan Kak, sama pasti bakalan banyak lah tanggung jawab kakak. Itu gimana tuh kakak yakinkan diri kakak? Kakak kan kalau mencalonkan diri kan cari wakil ya, wakil ketua OSISnya. Jadi kakak cari wakilnya, kakak tanya ke dia kayak kita mau buat visi misi apa nih gitu. Kayak yang bisa bikin warga sekolah tertarik sama kita, memilih kita gitu ya. Jadi kakak tanya ke dia gimana, dia pun cari di sosmed kayak gimana untuk mencalonkan jadi wakil dan ketua OSIS ya kan. Jadi kami sama-sama cari di media sosial, terus kami gabungkan visi misinya, ya udah jadi visi misi kami gitu. Itu waktu pertama kali kakak jadi ketua OSIS itu Kak, perasaan kakak gimana kan waktu pas terpilih nih kakak yang menang gitu? Kakak tuh nyangka nggak Kak bakalan menang gitu, terus bakalan bisa dapat suara banyak gitu kan dari warga-warga sekolah, terus juga bisa jadi ketua lah. Itu perasaan kakak tuh pertama kali gimana Kak? Pertama seneng ya, karena orang luar OSIS bisa menang gitu jadi ketua OSIS. Tapi di satu sisi kakak tuh ngerasa terbebani, kan tanggung jawabnya besar ya jadi ketua pasti OSIS ya kan Kak. Jadi kakak kayak ngerasa bakal bisa nggak ya ngejalani apa ya namanya kerja baru di sekolah jadi ketua OSIS, apalagi kan contoh untuk siswa-siswi SMK GIM kan. Iya. Terus Kak, pernah nggak Kak kakak tuh ngerasa kayak aku tuh nggak pantas gitu jadi ketua, aku tuh
kurang gini kayak gitu Kak? Pernah nggak Kak? Sering kali kakak ngerasa kayak gitu karena kadang banyak itu yang bilang gini, kok bisa dia yang menang, dia kan di luar OSIS gitu, kan, Kak. Bukan pa- OSIS lama gitu bukan ya. paslon lain yang menang. Jadi kakak kayak iya juga, kenapa kakak yang menang gitu, kakak yang duduki jabatan ketua OSIS ini. Jadi kadang ngerasa kayak ada kritikannya sih, tapi itu untuk kakak masukkan ke diri kakak untuk memperbaiki diri kakak sendiri. Ya itu cara nyikapinya tuh gimana Kak? Cara kakak menyikapi situasi seperti itu Kak? Sedih sih, dibilang sedih ya kakak di situ, cuman kalau sedih terus nggak ada gunanya juga. Jadi kakak kayak ya udahlah, bodo amat aja dulu. Nanti kan lama-lama orang tuh tengok hasil kerja kakak kayak mana gitu. Dan alhamdulillah program kerja kakak udah terjalan dengan baik gitu Kak selama kakak Alhamdulillah. menjabat 1 tahun ya kan Kak? Iya. Kan orang itu juga nggak tahu kakak tuh gimana. Kan orang tuh cuma tahu di luarnya aja, Iya. atau nggak tahu kakak di dalam organisasi tuh mikirin hal-hal Iya. itu kan semuanya. Kalau menurut kakak, event apa sih Kak yang paling berkesan buat kakak selama di OSIS? Event tahunan sekolah sih, kayak milad sekolah tahun lalu. Milad sekolah tahun lalu. Iya, ya, itu Kak? kakak kan PKL ya. Iya Kak. Jadi kakak serahkan ke wakil kakak untuk ngarahkan OSIS-nya kerjasama gitu, jangan gak ada komunikasi, nanti kan jadinya gak ini acaranya. Jadi kakak coba sambil PKL kakak chat dia untuk kayak koordinasikan kalian gitu, karena kakak juga situ kayak mikirkan PKL, mikirkan milad event lagi, sekolah. event sekolah. Itu apalagi acara besar-besar gitu Iya ya kan kan Kak? kalau Kayak ini agak malu kan, jadi ya udah kakak kayak coba percaya gitu ke OSIS lain, rupanya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. lancar tuh Kak. Lancar. Paling berkesan tuh di milad ya Kak. Tapi menurut kakak ada nggak event yang kali kakak rasa tuh eventnya tuh gagal gitu Kak? Apa ya? Oh, kan hangout pertama itu kan kakak yang megang kan, jadi jabatan ketua OSISnya. Hangout pertama kali. Hangout pertama kali ya Kak. Itu rasa kakak kurang berjalan dengan lancar karena baru pertama kali. Oh, mungkin masih bingung gitu ya kan Kak, masih awal gitu Kak. Jadi situ sih rasa kakak kayak kurang bagus eventnya. Tapi setelah bulan-bulan berikutnya gitu Kak, kan hangout kan terus berjalan tuh kan tiap bulannya Kak. Itu kakak rasa udah better atau enggak Kak? Udah mulai- lebih bagus banget. Lebih bagus. Bahkan sampai hangout terakhir Iya. kakak ya jadi ketua OSIS ya. Waktu itu di bulan 9 ya Kak. Iya, kakak kemarin tuh di bulan 9 terakhir menjabat. Dan itu jalan dengan sukses Kak. Sukses banget. Oke, kalau misalnya gini Kak, kan kakak ini tadi kan udah cerita nih dari awal kakak jadi ketua OSIS itu perasaannya. Nah, perasaan kakak nih ketika udah selesai jadi ketua OSIS, kayak life after setelah kakak selesai lah jadi waktu purna gitu. Perasaan kakak tuh gimana tuh Kak? Senang karena kakak udah berhasil ngelewati masa jabatan kakak, karena kakak selama menjabat ketua OSIS tuh kayak bisa nggak ya, rupanya Ternyata bisa bisa gitu, ya kan, Kak? gitu. Jadi kayak lega juga udah ngelewati setahun menjabat gitu. Terus itu kakak tetap lanjut di organisasi atau enggak Kak? Kan kakak udah selesai nih jadi ketua OSIS nih, kakak tuh tetap lanjut di organisasi atau enggak Kak? Enggak, kakak paling ikut-ikut eskul lain kayak pramuka, nari ya. Itu tetap harus Iya. itu tetap aktif kakak ya. Karena kan udah kelas 12 mau ujian, jadi fokus juga untuk ujiannya. Oh iya, kan kakak ada kelas 12 juga ya kan Kak. Oke Kak, terus gimana sih Kak tips and triknya kakak lah untuk bisa jadi seorang ketua gitu? Ya pertama tuh berani mengambil risiko ya, karena kan nggak mudah ya jadi ketua OSIS ini, jadi harus berani ngambil risiko, apalagi kalau ada organisasi gitu dia yang ngambil keputusannya ya, jadi tuh harus berani ngambil risiko, terus rendah hati, ramah, karena kan dia contoh ya untuk siswa Iya. SMK GIM. Maksudnya kayak
kayak gitu ketuanya. Salah dikit kan langsung dijudge nanti Iya, kan, dijudge kayak kan, Kak. kok gitu sih ketuanya gitu. Harus tertib juga kan Iya, Kak. sopan. On time juga Kak. Gitu ya Kak. Oke Kak, sudut pandang Kakak lah tentang OSIS itu gimana Kak? OSIS itu apa sih Kak menurut Kakak sendiri gitu Kak? OSIS ini rasa kakak wadah untuk siswa-siswi mengembangkan potensinya ya, karena kalau di OSIS ini kita jadi misalnya kalau ada event ya nge-MC itu kan melatih public speaking kita ya. Gitu ya Kak. Di situ juga terus dia lebih bisa tahu bakatnya di mana, karena kan kita berorganisasi, terus pendapat kita juga bakal keluar kalau di organisasi itu, nggak dipendem-pendem gitu. Jadi kayak rasa kakak OSIS nih bagus untuk kita yang nggak percaya diri, jadi kita lebih percaya diri. Jadi kayak lebih keluar lah gitu Iya. Kak. Kalau misalnya kayak tadi OSIS gitu ya Kak. Segitu aja menurut kakak, kayak misalnya kakak tuh sama-sama anggota kakak tuh udah nganggap OSIS tuh kayak gimana gitu Kak. Ya kerjasama sih, kerjasama OSIS itu kan kerjasama banget ya. Iya, Kak. Jadi kerjasamanya tuh harus lebih apa ya namanya, harus lebih lagi, jangan kayak walaupun beda pendapat ya, kita kan kalau udah biasa kayak kalau rapat gitu ya, pendapatnya beda-beda, apalagi situ kayak bingung kan pendapat mana yang mau didengar gitu. Jadi di situ kan kita bisa adu argumen juga situ, jadi bisa kakak pun kalau jadi ketua OSISnya bingung kadang kalau pendapat Anggotanya beda-beda gitu Kak. Terus kakak tuh gimana tuh cara mengumpulkan tuh nih argumen dari anggota-anggotanya, terus kakak satukan atau kakak gimana kan lah gitu? Iya, kakak satukan, kakak tengok dari sisi pendapat yang ini, pendapat ini kalau bisa digabungkan ya digabungkan aja pendapatnya gitu. Tapi sejauh ini belum pernah kan kakak bentrok sama anggota-anggota lain dengan argumen kakak itu nggak? Belum pernah. Belum juga pernah. Pernah nggak kakak itu ribut gitu sama anggota kakak? Nggak pernah sih, mungkin anggota kakak sendiri pernah saling ribut, cuman kalau kakaknya nggak pernah. Berarti itu suatu hal yang luar biasa gitu kan Kak. Biasanya kakak tuh nggak pernah, maksudnya nggak bentrok lah gitu sama anggota gitu kan Kak. Apalagi sampai ribut hanya gara-gara adu argumen gitu kan Kak. Nah, kalau kesan dan pesan kakak lah selama kakak menjabat jadi ketua OSIS, di OSIS tuh kesan dan pesan kakak tuh gimana Kak? Kesan dulu ya. Iya, dari kesan kakak lah. Kalau kesannya itu kayak kerjasama tim itu, kakak kayak kerjasama dengan orang-orang yang belum kakak tahu orang-orangnya gimana, tuh berkesan kali rasa kakak. Terus tantangannya juga. Oh iya, tantangannya pasti kan Kak. Iya. Sebanyak kan Kak, apalagi kayak dijudge sama warga sekolah itu pasti itu sering kan bikin Kak. bikin down banget itu. Ya bikin down kan Kak, kayak emang nggak terdengar cuman terbawa dia. Emang nggak, Walaupun nggak dengar langsung, nggak dengar langsung tapi terbawa dia sama angin-angin tuh kayak kayak gini gitu kan Kak. Terus lagi Kak, kesannya ada lagi Kak? Kesannya di OSIS nih kakak dibikin jadi lebih percaya diri sih, karena kan didorong untuk bisa membimbing atau memimpin organisasi. Ya mau nggak mau kan harus. Jadi kayak terdorong banget dirinya di situ. Jadi itu kesannya kakak. Kalau untuk pesan Kak? Pesannya itu untuk OSIS ya. Iya Kak, pesan kakak untuk OSIS dan untuk OSIS tahun berikutnya gitu Kak. Apa pesan dari kakak? Tetap semangat, karena kita salah dikit sama warga sekolah kan langsung dijudge. Iya, dijudge gitu Kak. Jadi baik-baik gitu, Iya. sopan, makin ini rajin, ramah, juga rendah hati. Ya Kak. Terus ada lagi nggak Kak untuk organisasinya gitu Kak? Ya semangat ya, apalagi Kalila kan jadi ketua OSIS tahun ini. Ya, Makin Kak. semangat. Makasih ya Kak. Iya. Kan kalian belajar dari kakak juga. Oke, itu tadi sedikit bincang-bincang kita di podcast Sis Game.
Semoga ya bermanfaat untuk kita semua. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Kasih ya Kak Filja.